Baiklah, sahabat Revit, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat purlin atau boarding pada bidang atap. Jadi di sini kita lihat boardingnya masih kosong. Nah, di sini saya akan membuat susunan boarding itu berdasarkan bidang atap yang bagian bawah ini. Jadi rafter yang ada sekarang itu nempel pada bidang atap yang telah aku buat ini. Nah, gimana caranya? Kita simak baik-baik. Pertama kita masuk ke BIM. Kita siapkan dulu coding yang akan dipakai. Jadi kalau di sini belum ada, kita load family. Di sini kita akan coba menggunakan ini ya, structural framing. Kemudian di sini ada light gauge steel dan ada steel. Lantas di light gauge steel itu ada namanya jet purlin rail, bentuknya seperti ini. Kemudian ada ini kelihatan ya. Lantas ini yang mirip CNP. Jadi ini kita coba pakai, masukin, kemudian kita cari ukuran yang pas. Ini tingginya 150. Oke, kita edit dulu, kemudian kita jadikan CNP, misalnya CNP 100. CNP 100 kali 50 ya, kali 2,3, nggak salah, kali 20 lihatnya. Ini adalah oke, kita atur di sini ketinggiannya 100, ini 50, kemudian ini tingginya 20 biasanya. Kemudian tebalnya 2,3. Sebenarnya ini harus diisi ya, kalau misalnya kita mau depannya mau mencari beratnya, ini harus diisi berdasarkan daftar tabel yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik baja di Indonesia. Tapi di sini saya fokus untuk membuat codingnya aja, susunan codingnya. Lalu setelah ini kita masuk ke struktur, kemudian pilih ini BIM system. Lalu di BIM system itu kita disuruh memilih, ngeset dulu bidang tempat kita akan menempatkan. Nah, di sini kan di atas ada, di bawah juga ada. Kita pilih yang di bawah untuk bidang ini. Jadi nanti untuk bidang yang ini juga diulangi lagi. Ini. Oke, kemudian kita gambar, kita pick line. Oke, kemudian direction. Direction itu bisa dari atas dan bisa dari bawah. Kalau misalnya di sini kita bisa pilih yang ini, berarti nanti untuk pengaturan
Justification-nya itu kita bisa atur dari beginning. Jadi jaraknya itu dari atas ke bawah. Jika di sini dari bawah ke atas begini. Oke. Lalu di sini kita akan memilih beam type-nya CNP 100. Kemudian jarak boarding itu kita fixkan jaraknya menjadi jarak misalnya 90 atau 80, 800. Oke. Lalu kita oke. Nah, lalu kita lihat di section posisinya kan ada di bawah. Posisinya ada di top, kemudian kita jadikan bottom. Gimana kita jadikan bottom? Bottom. Oke. Nah, lalu untuk yang ini kita bawa ke sini sedikit. Kita move ke bawah sejauh ini. Lalu di atas ini kita tambah lagi coding penutup. Kita copy ke atas sejauh sampai sini. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam 3D-nya seperti ini kelihatan. Saya hide dulu yang ini. Nah, ini. Lalu di sini pada tampilan atas itu kan nggak kelihatan ya boardingnya. Coba kita view-nya kita angkat, cut plane-nya kita angkat ke 600, 700. Nah, coba lihat ini. Kita angkat ke 3000. Ini 2000. Nah, ini belum ya. Masih naik lagi. Angkat ke 6000. Ini 4000 mungkin ya, biar kelihatan semua bagiannya. Nah, ini. Coba perhatikan ya. Ini gimana caranya kita motong gorjingnya biar pas ketemu nanti dengan boarding dari arah ini ya. Karena sudut yang dibentuk ini adalah 45 derajat. Jadi nanti pada saat pemasangan boarding dari arah bidang ini nanti akan ketemu di sini. Ini sangat mudah ya untuk motong ininya. Ini kita habisin dulu ke sini semuanya. Nah, mungkin bisa pakai ini juga ya. Bisa. Ini.
untuk memotong itu kita harus pasangkan referensi plan pada bidang ini, sisi miring ini, kemudian sebelah sini juga. Lalu caranya kita cut, kita pilih ini wording ini, kemudian kita cut dengan menggunakan referensi plan, jadi dia terpotong semuanya. Kita ulangi dengan cara multiple, kita centang ini multiple cut, jadi nggak perlu ulang-ulang ya, satu kali aja. Nah, kemudian di arah lain, ini bidang lain, kita ulangi cut, lalu pilih yang lain, ini kita sorong sedikit, kita drag sedikit ininya, titiknya. Potong itu. Nah, ini kita cut lagi nih, ini, nah, kan di 3D-nya itu seperti ini. Kemudian yang ini untuk boardingnya ini kita potong segini, jadi dari atas ya, bagus, dari level 2 semuanya kita potong pada titik-titik pertemuan ini. Potong, potong, karena biasanya pada saat pemasangan boarding itu pertemuannya itu ada di sini. Masuk sedikitnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk bidang atap yang ini terus saja. Untuk bidang atap yang ini di sini kan ada baja, ya kan? Ada kuda-kuda baja. Jadi kita membuat ini juga, membuat routernya itu berdasarkan bidang atap ini. Jadi caranya kita masuk ke sini, lalu kita buat referensi plan, kita ambil dari asnya, lalu kita tarik ke sana. Kebetulan ini handphone as ya, saya geser dulu. Lalu kita buat satu potongan yang menjadi acuan dalam penggambaran router. Lalu di sini kita set
ke plan untuk referensi plan ini. Lalu kita lihat di arah section 2. Nah, caranya seperti itu ya. Kemudian kita gambar. Di sini kita menggunakan beam, kita tarik dari ini, lalu sampai sini ya. Sini kali ya. Kita ganti dengan UV 254 misalnya. Lalu ini kita putar. Kemudian kita pasangkan koneksinya. Oke. Di sini koneksi ini sorry. Ini belum ada ya. Belum ada pedestalnya. Saya ulang. Ini tambah ini sama dengan itu. Nah, untuk membuat ini semua ini mungkin dengan cara manual. Jadi di sini buat plat gitu kan. Cuman pekerjaan ini mungkin dikerjakan di lapangan ya, nggak bisa difabrikasi kayak ini. Bisa juga ini pakai apa, bimbingan di sini khusus untuk yang satu ini, dua sama yang ini, pakai bimbingan. Cuman tadi waktu buat modelnya ini saya nggak pakai ukuran, langsung aja ditarik-tarik gitu. Tapi pada dasarnya di sini saya cuma ingin memperlihatkan bagaimana cara menempatkan gording pada bidang atap pas di atas rafter gitu. Itu sih. Jadi di sini lagi kita ulangi. Kemudian kita set pick plan bidang atap bagian bawah. Lalu directionnya apa? Kita gambar. Salah ini. Ini. Kemudian jaraknya oke, CNP oke. Ya karena di sini belum ada posisi yang menentukan di atas top atau bottom, kita pakai aja. Lalu kita pilih kemudian kita atur ke bottom. Dari di section 2 seperti ini ya. Lalu ini kita tarik ke ujung. Nah, kemudian ini kita transfer ke atas ya. Dari di section 1 berapa ya? 989,7. Berarti ini ke atas 989,7 juga ya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, potong, kita tarik dulu ke ujung dari atas ya. Kalau dalam bentuk 3D kita tarik, biasanya titiknya itu ini apa, enggak pada sumbunya.
biasanya bergeser gitu. Oke, sekarang kita cut ya, cut, kemudian ini cut. Kita cut, cut, cut wording menggunakan ini, kemudian cut lagi, cut, 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 cut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara membuat ini, bidang ini? Ini masih ada satu ya. Sudah di-cut. Jadi untuk membuat bidang ini kita harus menggunakan referensi plan ini untuk pindah ke arah bidangnya, lalu kita membuat satu section yang sejajar. Kita sejarahkan dulu, kemudian kita tarik ke belakang sedikit, mungkin kedalamannya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar sini aja. Lalu kita masuk ke set ini, kemudian masuk section 3, kita aja sih. Nah, di sini kan ada coding nih, atap coding. Nah ini kita harus polanya harus trial and error, karena masalahnya di sini kan belum tahu apakah routernya itu pas nempel pada ujung boarding atau belum. Jadi kita untuk pertama kali itu menggambar ini dulu secara pendekatan. Oke, saya gambar dulu ya, kemudian saya tarik ke atas. Nah, ya, saya pasangkan dulu satu referensi plan di sini di atas untuk menentukan di mana posisi titik pasnya. Sini. Pasnya lewat. Pasnya di sini ya. Oke, ketemu sama yang ini nanti. Sini saya tarik dari sini. Asnya di sini. Oh bukan, ya asnya di sini. Ini kan sana ada, lalu ke bawah. Ini buang. Di section 3 itu ada ini ya. Jadi pada saat kita narik beam itu dari ujung situ sampai situ. Ya sampai sini aja. Nah mungkin saya tambah satu lagi karena di sini nggak tahu ya sampai di
level ketinggian berapa. Jadi saya tambah satu lagi di section 1, itu posisinya di sini ya. Saya tambah revolution plan lagi di sini biar kebaca nanti ya. Oke, startnya dari sini, endingnya di sini. Oke, kita ganti 254. Nah, seperti ini ya. Nah, ini diputar aja nih, diputar pada salnya ke arah 45. Oke, kemudian kita pasangkan ini lagi nih, koneksi lagi pakai ini customnya ini. Ini tinggal di break aja nih, break. Lalu ini kita customize lagi menjadi XX2 gitu. Nah, kita edit dulu. Mungkin panjangnya ditambah ya sedikit ya, mungkin 1800. Belum 1800. Edit 2000 kali ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, filternya itu setelah kita bentuk ini, bidang boardingnya itu ternyata tenggelam. Saya maunya di bawah sedikit, di bawahnya sedikit nih. Saya maunya yang ini di bawahnya ini pas di sini. Jadi ini harus diturunin sedikit elevasinya, levelnya. Turunin mungkin setinggi ini ya, dari sini ke sini. Nah, ini udah pas ini. Oke. Sekian sahabat Reddit, itu yang saya bisa perlihatkan kepada Anda cara membuat boarding pada struktur paja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.